Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hal kedelapan yang membatalkan keislaman seorang muslim adalah ats-tsaminu mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka melawan umat Islam. Waddalilu qaulullahi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang kalian bantu, yang kalian loyal membantu mereka, fa innahu minhum, maka ia termasuk golongan mereka, itu golongan orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Membantu orang kafir, menolong orang kafir untuk melawan umat Islam. Jadi kalau dalam peperangan umat Islam sedang diserang orang kafir, kemudian ada pengkhianat-pengkhianat dari umat Islam yang membantu orang kafir, maka di sini apakah ia kafir atau tidak? Di sini ada penjelasan mendalam, ada penjelasan lebih lanjut. Ini banyak hal yang disalahpahami oleh banyak orang pada zaman sekarang sehingga mereka dengan mudah menumpahkan darah umat Islam. Kita dapati hal ini di berbagai tempat yang sedang bergejolak di sana pertempuran. Karena di dalam peperangan biasa ada pengkhianat, ada orang-orang yang berkhianat. Apakah mereka para pengkhianat tersebut berarti mereka kafir, dihukumi secara kafir? Dalam 4 madhab, orang-orang yang berkhianat tadi tidak kafir, tidak keluar dari Islam, kalau mereka menolong bukan dalam rangka menolong agama orang kafir. Jadi menolong terbagi menjadi beberapa bagian. Ada orang yang menolong orang kafir, membantu orang kafir melawan orang Islam karena agamanya, karena pemikirannya. Dia menganggap bahwa orang kafir yang menyerang orang Islam, baik itu Kristen, itu orang musyrik, itu orang Majusi, itu orang Yahudi, ketika berperang melawan orang Islam, maka di sini dia dalam keadaan benar, si kafir tadi dalam keadaan benar, bahwa agamanya benar, maka di sini dia menolong karena agamanya, maka di sini orang tersebut kafir. Kalau seseorang menolong bukan karena agama, karena dibayar misalkan, karena misalkan ingin dinikahi oleh wanita misalkan, atau sebab-sebab lainnya, maka di sini pelakunya tidak kafir. Namun dia tentunya berdosa sangat besar, dan dia menanggung dosa darah yang ditumpahkan dan menanggung dosa pengkhianatannya. Kita tidak bicara boleh atau tidak boleh, tapi kita bicara kafir atau tidak kafir. Jadi barang siapa yang membantu karena agama, karena mencintai agama si kafir tadi, maka dia kafir. Fa innahu minhum, dia termasuk golongan mereka. Adapun orang-orang yang berkhianat karena misalkan kelemahan dirinya, karena dibayar dan sebagainya, maka di sini orang tersebut tidak kafir. Ini penting untuk dimengerti dan penting juga untuk dipahami. Ayat ini turun untuk orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik yang memang mereka ketika Rasulullah SAW diserang oleh musuhnya, maka orang-orang munafik membantu musuh-musuh Islam dengan kerelaan, dengan keridhaan, dengan kecintaan terhadap agamanya orang kafir yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal yang penting. Jadi tidak semua orang membantu orang kafir berarti dia langsung kafir, tidak. Dan juga ada hal yang sangat penting di sini. Yang di dalam hal ini tidak hanya termasuk pembantuan yang sifatnya dalam medan perang, tidak. Tapi juga di dalam berbagai hal, dalam pemikiran ketika membantu mereka, pemikiran mereka karena cinta kepada agama mereka, sama bisa mengeluarkan dari Islam. Membantu perayaan ibadah mereka karena cinta kepada agama mereka, sama bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Oleh karena itu hati-hati, zaman sekarang kita di zaman toleransi yang tidak jelas, toleransi yang sembarangan, toleransi yang semaunya, tidak disodor, tidak dijelaskan atau tidak sesuai dengan koridor agama kita, dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, maka bantuan orang Islam
kepada orang-orang kafir yang memurtadkan umat Islam, sebagian dari mereka memurtadkan umat Islam, kemudian dibantu oleh orang-orang Islam yang mengaku diri mereka liberal, atau orang-orang sekuler, atau orang-orang Islam yang bodoh, yang tidak paham. Mereka itu semua ketika membantu karena kecintaan, maka di sini bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, ini yang harus kita hati-hati dan harus kita jelaskan kepada keluarga dan juga kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bisa mengeluarkan mereka daripada Islam. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.